Baik, anak-anak selamat pagi ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang bertugas berdoa pada hari ini? Ya, silakan Selin. Ya, silakan Selin. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran IPS. Tolong berkati kami ya Tuhan dan bimbing kami selalu. Berkati juga Pak Tio yang akan menjelaskan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Baik, terima kasih ya Selin. Baik anak-anak, selamat pagi ya. Ini Bapak rekam ya. Nanti kalau tolong anak-anak perhatikan Bapak ya, gadgetnya yang ada di di kelas disimpan dulu supaya nanti tidak ada pengulangan kembali ya. Buku catatannya tolong dikeluarkan ya, karena ini terkait dengan penjelasan. Karena kemarin Bapak rasa itu Bapak sudah menjelaskan detail di kelas adik kelas kalian ya, tapi ada yang belum paham banget. Artinya masih berbasis konten materi ya, artinya masih mengcopy paste materi ya, masih mengcopy paste materi. Yang Bapak maksud di sini bukan mengcopy paste materi, artinya PAS ini pembelajarannya bukan memindahkan konten materi yang ada di buku berupa definisi ya, contoh mobilitas. Perubahan sosial adalah faktor pengabukan ya. Lalu yang kemarin di ulangan harian Bapak arahkan seperti itu karena memang itu yang Bapak anjurkan dan kalian sudah membuatnya ya. Nah, yang clipping ini, PAS ini ya, kalian nanti proses pembuatannya itu berdasarkan konten yang kebijakan yang baik ya, sama kebijakan yang kurang baik atau kontroversi. Ya, artinya di sini berbasis masalah yang kurang baik itu. Seperti apanya nanti Bapak akan jelaskan dan Bapak akan share kepada kalian ya. Bapak akan share kepada kalian. Ya, yang penting kalian menerimanya dengan baik dulu dan Bapak rasa kalian bisa melakukannya. Karena di sini nanti akan ada presentasi ya, anak-anak. Akan ada presentasi dan nanti akan dipilih ya. Akan dipilih siapa yang berani, misalkan berani mengusulkan sendiri, dan pasti ada tambahan poin dari presentasi itu ya. Dan dilihat dari apa yang sudah dihasilkan berdasarkan penilaian Bapak dan Ibu kalian ya, seperti itu. Anak-anak yang di rumah mohon dengan sangat untuk memperhatikannya ya. Bapak percaya kepada kalian, anak-anak mampu memperhatikan Bapak dengan baik ya. Kalau ada kondisi sinyal, ada kondisi nge-lag dan sebagainya, tidak masalah. Nanti akan Bapak kirimkan lagi rekamannya ya. Bapak akan kirimkan di grup ya, kayak dengan link rekaman hari ini ya. Nah, anak-anak yang perlu kalian catat pertama adalah ya, judul terlebih dahulu ya. Judul terlebih dahulu. Anak-anak harus paham dulu ya. Hari ini kita akan membahas tentang PAS ya. Bapak akan memberikan penjelasan. Silakan kalian catat ya. Penjelasan PAS-nya ya. Yang pertama harus anak-anak perhatikan adalah anak-anak harus paham dulu materinya ya. Saya harus paham dulu materinya. Silakan kalian catat di buku catatan kalian ya. Saya harus paham dulu konten materi yang dimaksudkan ya. Saya harus paham dulu konsep materi yang diharuskan. Konsep konten boleh, konsep materi yang diperlukan dan dibutuhkan dan dimengerti ya, seperti itu. Yang kedua,
Ya, setelah memahami kontennya, konsep materinya, sistematika atau format penulisannya, ya, format clippingnya, ya. Ini tagihannya kalau yang IPS sama Bahasa Indonesia itu clipping ya. Mungkin Ibu Farida sudah menjelaskan kepada kalian. Nah, Bapak menjelaskannya lebih ke teknisnya ya. Lebih ke teknisnya. Ya. Ya, memang kalau menurut Ibu Farida gambarnya aja. Cuman kalau menurut Bapak sebagai, kan namanya kolaborasi. Kalau Bu Farida gambarnya dan Bapak butuh tulisannya juga. Jadi dikolaborasikan. Contohnya bagaimana nanti Bapak akan berikan kepada kalian. Ya, paham ya anak-anak ya? Gak apa-apa, nanti kalau misalkan kamu sudah ada gambarnya, kamu tinggal mencari artikel yang sesuai dengan gambar tersebut. Ya, nanti Bapak akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kenapa? Bapak tekankan sekali lagi anak-anak, ini kan kolaborasi dengan IPS, artinya anak-anak harus paham dengan konteks materi IPS dan harus sesuai dengan konteks materi IPS. Bebas artinya tidak sebebas yang kalian inginkan. Kalian tidak bisa mengambil tema di luar dari globalisasi dan perubahan sosial budaya atau perubahan sosial budaya. Artinya kalau anak-anak menganalisis hukum, ya sudah di luar konteks. Bapak mau nilainya bagaimana? Ya, kalau di Bu Farida, ya gambarnya kamu gambar apa udah dapetnya? Kalau Bapak mau tanya, gambar yang sudah kamu dapatkan apa? Oh, lupa jadi ya. Pemahaman kamu, seingat kamu apa? Gambar yang sudah kamu dapatkan? Nah, itu bisa masuk kan? Ya, itu masuk dalam IPS kamu sudah betul. Tapi alangkah lebih baiknya, ini kan namanya sebuah clipping ya. Ada clipping itu, bisa banget. Nanti akan Bapak jelaskan sistematika penulisannya ya. Kita fokus ke konten materinya dulu, ya. Paham ya? Nah, sudah ya, tadi ya yang pertama ya. Kemudian selanjutnya anak-anak ya, saya harus memahami konsep materi perubahan sosial budaya. Ya, saya harus memahami konsep materi perubahan sosial budaya. Saya harus memahami konsep materi perubahan sosial budaya atau globalisasi ya. Di sini atau ya, berarti kalian hanya silakan memilih salah satu, mau globalisasi atau perubahan sosial budaya, atau mau di mix dua-duanya silahkan ya. Dan globalisasi atau globalisasi. Nah, anak-anak ya, untuk konsep materi globalisasi ya, sabar, ini kita masih materi dulu. Ngerti nggak? Masih materi dulu ya. Kamu nggak mencatat? Belum? Oke. Ya. Ya, nanti tinggal lihat rekamannya aja ya.
Ya. Nah, anak-anak, ya, materi perubahan sosial budaya itu apa saja? Ya, kan kita sudah belajar ya, perubahan sosial itu ada bentuk-bentuknya ya. Ada bentuk perubahan sosial yang cepat, ya, yang lambat, yang evolusi atau revolusi, perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar, ya. Kemudian ada bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya itu ada di bidang apa saja? Ada di bidang ekonomi kan? Ya, ada di bidang ekonomi, ada di bidang apa lagi? Budaya, ya. Kemudian ada di bidang iptek, teknologi. Nah, dari situ kamu bisa berpikir, ya, konten materi apa yang nanti akan saya ambil, ya. Konten artikel dari berita apa yang bisa saya ambil. Nah, seperti itu. Pak, saya mau mengambil tema, mengambil artikelnya dari berita yaitu tentang hukum di Indonesia. Wah, itu tidak mungkin ya, tidak sesuai. Itu sesuainya di PPKM. Ya. Tapi kalau anak-anak mau mengambil temanya tentang misalkan perubahan penjualan online, artinya sekarang sudah banyak sekali startup seperti Shopee, Tokopedia. Nah, di situ kalian bisa mencari berita tentang itu. Apa dampak belanja online terhadap masyarakat Indonesia? Apa dampak belanja online bagi produk dalam negeri? Apa dampak ekspor bagi bangsa Indonesia? Itu masuk dalam perubahan sosial. Jangan bagaimana nyalinnya? Oh, nyarinya. Itu karena itu semua gambar itu nyatu dalam gambar. Ini udah salah konsep sih dari awalnya. Kalian dijelasin Bu Farida gambar ya. Tuh, kalau dengar gimana Desri? Oh iya, berarti briefnya udah betul ya. Silakan kalau mau kamu gambar aja silakan. Yang lain yang belum, Bapak sih mengharapkannya ada narasinya. Dan sekarang kalau kamu hanya menganalisis gambar, emang kamu bisa mendeskripsikan gambar itu maksudnya apa? Sekarang kalau nggak ada tulisannya, pertanyaannya itu. Kalau misalkan ada sebuah timeline, contoh ya, Bapak langsung berikan contoh. Nanti ya Bapak akan jelaskan ininya ya. Nanti ini Bapak akan berikan kepada kalian berupa formatnya ya. Hari ini Bapak akan berikan kepada kalian. Kalau misalkan ada gambar seperti ini dan di sini ada narasi, kalian enak mengungkapkan pendapat. Ya, ini kan masyarakat adat Baduy yang berada di zona merah, ternyata rahasia warga Baduy 0 kasus dengan perubahan sosial budaya. Ya, ada apa masyarakat Baduy terhadap corona sehingga kok 0 kasus? Nah, di sini kan ada faktor penghambatnya yang menyebabkan masyarakat Baduy tidak berubah secara drastis. Ini kan ada narasinya nih. Nah, kamu berargumen nanti melakukan teks tanggapan sangat mudah dibandingkan kamu hanya mengambil satu gambar ini. Ya sudah, mohon maaf ya. Tolong mempunyai etika dalam berbicara. Ya.
kalau Bapak belum ini, Bapak belum selesai bicara. Kalau misalkan terus seperti ini, nanti bingung teman-temannya. Kamu bertanya silakan. Tapi nanti kalau ada waktunya bertanya, Bapak kasih kesempatan. Ya. Nanti kalau kamu potong lagi, Bapak akan kasih sanksi yang tegas ya. Paham? Paham? Oke. Ini ya, anak-anak semuanya ya. Nah, upayakan ada narasinya. Jadi kamu enak gitu berpikir teks tanggapannya. Ya. Kamu mau mengambil konsep teks tanggapan, kamu baca dulu artinya ya. Oh ternyata mereka ini taat, disiplin dan protokol ya. Dan di sini kan ada penjelasan juga nih ya. Menurutnya masyarakat Baduy amat disiplin. Ya udah, kamu tinggal tulis lagi aja di teks tanggapan. Mereka sangat disiplin dalam protokol kesehatan. Nah, ya kan? Nah, terus tak banyak melakukan kegiatan di luar daerah. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, tinggal kalian buat teks tanggapannya. Nah, ini contohnya Bapak nih buat teks tanggapan. Bisa dibaca nggak? Bisa ya? Dari berita kasus tersebut, saya mendapatkan informasi ya bahwa tidak heran suku Baduy memiliki angka 0 kasus karena sikap adat istiadat yang sudah dipegang sejak lahir atau dini. Ya. Dengan modernisasi dan sosial budaya di dalam segala bidang. Artinya, masyarakat Baduy sangat menjunjung tinggi komando atau perintah dari kepala suku adat setempat. Karena peraturan menerima pengunjung atau tamu selama kasus darurat COVID melanda Indonesia, sehingga tidak ada satupun masyarakat Baduy yang berani menerima orang asing untuk datang ke desa mereka. Di samping itu, mereka mempunyai ramuan khas yang membuat imunitas mereka tetap terjaga. Nah, menurut saya hal berikut inilah yang membuat mereka 0 kasus terhadap COVID-19. Nah, ini teks tanggapan dari saya. Ya silakan, yang sudah membuat gambar doang ya silakan. Kalau misalkan kamu bisa menjabarkan yang seperti Bapak ini, Bapak sudah buka pertanyaan? Belum kan? Sabar ya. Oke. Nah, anak-anak, ini contoh yang salah nih dari Bapak nih. Nah, anak-anak buatnya tidak seperti ini ya. Artinya per paper ya. Kemarin ada anak kelas 8 yang buatnya seperti ini. Ada yang buatnya seperti ini. Artinya kata penghata terus di bawahnya, nggak boleh. Belajar membuat sebuah makalah atau tulisan. Nanti Bu Elin juga itu kalian akan lebih rumit itu. Karena ada bab 1, bab 2, bab 3, kajian putakanya. Kalau ini sederhana. Kalau ini sederhana sistematikanya. Dan ini nanti Bapak akan fasilitasi kalian. Bab ini kalian tinggal ganti saja ya. Tinggal ganti judulnya ya. Ini babnya kalian buat jadi gitu ya. Mau huruf besar juga semua boleh, perubahan sosial budaya, kemudian kan atau ya berarti garing ya, atau globalisasi. Ini tinggal diganti aja kelas berapa? Kelas 9 ya. Nah, kemudian pelajaran sudah disusun oleh siapa? Nih Bapak langsung contohkan kelas 9 ya, yang mudah aja lah. Elvin ya. Elvin Sutandi ya. Ini baiknya nggak huruf besar semua sih. Elvin Sutandi betul ya? Nah, kelas 9. Ini ada nomor absen. Berapa P nomor absennya? Hah? 12. Nah, beres. Ini nanti Bapak akan kasih pada kalian dalam bentuk Google Drive link ya. Jadi anak-anak tinggal mau aja. Ya. Nah, kemudian kata penghantara juga mau ditambahkan boleh. Mau pakai yang Bapak full, artinya copy paste dari Bapak juga boleh. Ini kan sudah Bapak kasih rambu-rambu ya. Di sini ada judulnya.
Ya, nah di sini tinggal diganti penyusunnya. Apa ini namanya? Elvin ya, Elvin Sutadi. Ini apa ini? Ya, kalau mau dikasih tanda tangan lebih bagus sih, jadi lebih kayak profesional gitu ya. Sini ada tanda tangan Elvin. Ya. Nah, sekali lagi jangan buatnya seperti ini. Anak kelas 8 ada yang buatnya sudah jadi, mereka cepet banget kata bapak. Tapi ya kayak gini kata pengantar, terus di bawahnya ada kayak gini, ini nggak diperkenankan ya dalam sistematika penulisan. Nah itu digerak ke bawah nak. Nah ini jadi satu paper ya, satu kertas. Nah seperti itu. Nah jadi dia masing-masing, dan ini juga format penulisannya harus rapi lah, bisa belajar ya. Nah ini globalisasi kan masih jadi satu ya. Oke, nanti ya ada sesi pertanyaan ya, Kay. Nanti Bapak akan buka, Kay. Nah di sini kita turunin nak. Ya. Nah di sini kan Bapak ngambil temanya mix ya, perubahan sosial budaya dan globalisasi. Anak-anak mau fokus di globalisasi aja silahkan, mau fokus di perubahan sosial budaya aja ya silahkan. Pak saya mau dua-duanya Pak, dicampur, ada perubahan sosial budaya, ada globalisasi, tidak apa-apa ya. Nah globalisasi yang Bapak contohkan di sini ada artikel materinya anak-anak tentang Lazada Indonesia tutup akses barang impor, Wakil Ketua MPR bentuk keperpihakan terhadap produk dalam negeri. Nah ini kan terkait dengan globalisasi di bidang bentuk ekonomi. Ya, ada narasinya di sini ya, ya, dan teks tanggapan. Ya, kenapa sih Bapak merekomendasikan anak-anak itu tidak hanya gambarnya saja? Justru anak-anak itu bisa berpikir secara kreatif dan mudah nantinya ketika ada narasinya. Kalian membaca dulu dan kalian tahu sih nanti maksud dan tujuannya itu apa. Seperti itu anak. Ya, tujuannya seperti itu. Disampingkan hanya ngegambar. Ya. Nah, ini daftar pustakanya juga kalah formatnya. Ini kalau bisa sendiri ya, bukan kalau bisa, harus bisa sendiri. Ini di lembar sendiri. Nah ini yang hampir sama loh anak-anak dengan yang tugasnya Bu Eli. Tapi kalau Bu Eli itu lebih detail dan sudah bisa dibilang ke semacam seminar penelitian, proposal penelitian. Karena kalian harus meneliti, ada gambarnya, di situ nanti ada sistematika penulisannya. Pak saya copy paste full dari Google boleh nggak? Harus ada etika dalam copy paste. Ya, seorang profesor doktor, sarjana S2, magister, dia tak luput kok dari copy paste. Asalkan mempunyai etika dalam copy paste. Bagaimana etikanya? Membuat daftar pustaka dan tidak plek 100%, artinya mengembangkan dari apa yang kalian lihat dari referensi karya ilmiah orang lain. Ini Bapak bisa disebut ya, masa kecil. Oke, nanti kita masih jam 8, masih lama. Ya, tenang saja, dibuat ya. Ya, dibuat enjoy, relax. Ya. Oke. Kalau untuk pengumpulan IPES, Bapak rasa kalian sudah baca ya di surat surat informasi PAS kemarin ya. Oke. Nah, anak-anak, nanti juga Bapak buka kelas tambahan. Ya, kelas 7 Bapak buka kelas tambahan setiap harinya rentang minggu ini. Anak-anak kelas 9 yang inisiatif dan secara sadar diri ingin mengetahui lebih lanjut dan diajari oleh Bapak, silakan ke kelas 7 ya, per minggu ini dari Senin sampai hari Jumat. Pulang sekolah silakan ya, sampai jam 2 ya batasnya ya.
Misalkan kalian sudah pernah dipakai pusing segala macam, mau pulang lebih dulu silakan. Pas saya mau online aja Pak bimbingannya melalui WA Japri, silakan. Ya, seperti itu. Nah, ini ya daftar pustakanya ini juga salah ya. Ini kita betulkan sama-sama ya. Jangan lupa ketika mengakses berita dari Google, dari karya ilmiah yang lain, disertakan tanggalnya seperti ini. Diakses tanggal, sekarang tanggal berapa? 29 ya, 29 11 2021 pukul, misalkan hari ini kalian sudah mulai mencari artikel ya, pukul 08.15 WIB. Begitu ya. Nah, ini kalau yang dari Google seperti ini yang dari web internet. Tapi kalau dari buku, kalian sudah belajar belum sama Ibu Farida cara penulisan daftar pustaka? Belum ya? Ada sih contohnya di Google, contoh daftar pustaka penulisan. Biasanya itu di style dulu dengan nama atau apa. Jadi misalkan Yohanes ya, Septian Nugroho. Nah, bukunya apa? Misalkan lupa ya. Karena ini bahasa Indonesia sih ya. Udah lama nggak ada skripsi. Di sini nanti ada judulnya ya, misalkan pelaku ekonomi. Nah, terus ya pokoknya seperti itulah kalau ngambil dari referensi orang lain. Ada kok di Google ya. Contoh. Baik, sekarang Bapak buka sesi pertanyaan ya. Silakan siapa yang ingin bertanya ya. Tadi Livia mau nanya apa? Silakan Livia. Bisa ke sini Pak, Livia. Yaudah, ingat-ingat dulu ya. Ya silakan ke sini. Yang bagus kuliah soalnya daftar pustaka itu harus pakai nomor halamannya gitu. Nomor halaman yang mana? Oh, jadi biasanya yang di sekolah itu bukannya daftar pustaka itu kayak ada halamannya gitu, halaman berapa begitu bukan? Ini kalau Atau gimana? Kalau ini yang diambil dari internet. Kalau yang diambil dari buku, biasanya itu nanti ada namanya dulu, yang dulu. Dipikir dulu ya. Ini, iya, diingat-ingat dulu. Pak, kalau di HP bagaimana? Kan di HP nggak bisa batasin gitu halamannya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalau kamu menyelesaikan PAS IPA bagaimana tekniknya? Kalau IPA setahu Bapak lebih kompleks ya, ada bab 1, bab 2, bab 2, bab 3-nya. Itu dulu, Betul kan IPA yang seperti makalah itu kan? Bab 1, bab 2, bab 3, betul nggak? Iya, kan kalian juga membuat karya tulis, betul? Jangan-jangan kalian nggak tahu? Hah? Kan dikasih soalnya Pak, IPA itu, jadi saya tinggal copy tempatnya Pak. Oh, iya, laporannya kan ada bab 1 kalian harus apa ya kan, bab 2 harus apa, betul kan? Nah kan sama seperti yang IPS ini, buatnya kan di MS Word. belum Oh berarti belum penjelasan lebih detail ya?
formatnya ya. Ya, nanti harus segera ditanyakan lebih. Kenapa? Mungkin minggu ini. Oke, berarti baru arahan laporannya doang ya, kayak. Nah, belum, nanti mungkin minggu ini. Kalian IPA hari apa? Nah, mungkin minggu ini ya kalian penjelasan teknik penulisan laporannya ya. Karena kan kemarin kan sudah menanam dan kalian minggu ini penulisan. Saran Bapak, kamu buat sebisanya dulu, dari HP. Nanti tentang format penulisan dan batasannya nanti Bapak bantu edit, Yang penting itu ada di Google Drive ya. Nanti kamu lebih enak Bapak bantu editnya. Yang penting kamu sudah tahu ya bahwa ada artikel beritanya, kemudian di situ kamu membuat teks tanggapannya. Seperti itu, Nah, nanti yang di IPA kamu juga membuat seperti laporan yang mungkin lebih detail ya. Nah, itu harus kamu pertimbangkan juga, bagaimana cara kamu membuatnya ya, ya. Bagus, pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, boleh. Nanti kalau diingat lagi langsung tanya ya. Kita langsung masuk sesi pertanyaan terus ya sampai nanti. Ya, silakan. Judulnya itu perubahan sosial budaya atau globalisasi. Konsep materi yang dibutuhkan sistematika, paham konsep materi globalisasi budaya atau globalisasi itu buat. Iya, judulnya perubahan sosial budaya atau globalisasi. Itu catatan buat PAS. Judulnya PAS. Abraham ingin bertanya, silakan. Bikinnya apakah wajib menggunakan file yang Bapak kasih? Kalau terkait dengan sistematika, ya Abraham, format penulisannya itu wajib Abraham mengikutinya. Tapi konten materinya ya berupa artikel ini ya Abraham ya, itu kamu bebas mencari ya. Yang penting anak-anak atau Abraham tidak keluar dari konteks materi globalisasi atau perubahan sosial budaya Abraham. Nah, itu Abraham ya. Atau globalisasi. Ya. Ya, Abraham, baik, terima kasih. Ini belum ada kesepakatan nih, Pak. Paragrafnya mau berapa? Pak, artikel yang harus dicari harus berapa? Yo, kita buat kesepakatan. Ya, biar enak. Biar tidak ada intervensi dari kita. Ya, sudah ini ya, sudah diingat ya, 4 ya artinya ya. Tidak boleh lebih karena terlalu banyak dan takut kalian juga stres dan memikirkan kalian harus memikirkan tugas yang lain juga. Ya, paragrafnya kalau anak kelas 7 sih ada yang Pak minta 5 paragraf, Pak minta 3. Ya, karena kalau dari kecil sudah diajarin berpikir kritis enak. Ya, kesepakatan silakan. Kalau Bu Farida sudah menyarankan seperti itu, ya ikuti saja. Ya. Seperti itu. Kata Ibu Farida kemarin yang tes tanggapan minimal 2 paragraf. Satu artikel aja dong, teks tanggapannya 2 paragraf. Pak, saya mau 3 artikel saja, tidak masalah. Yang penting batas, kalau itu minimal 4 berarti ya, minimal 4. Max mau buat 3 boleh. Ya, seperti itu.
Mau buat 2, yang penting jangan 1 lah. Kalau mampunya 2 ya silakan, mampunya 3 boleh, mampunya 4 sangat bagus. Yang penting jangan satu-satu banget lah. Kalau Bapak ini kan 2 ya, ini sudah sesuai lah ya. Nah, ada 2 konsep media yang bisa kalian buat. Anak-anak kalau mau buat di media Canva, apabila itu memungkinkan dan memudahkan kalian, silakan media Canva ya. Pak, saya nggak bisa Canva, saya bisanya MS Word saja, silakan. Ya, yang penting anak-anak ya semoga nanti yang cover ini bisa di Canva. Tekniknya bagaimana? Bapak nggak tahu ya. Nah, sama kata pengantar ini. Ya. Kalau di MS Word jauh lebih enak. Nanti teks kurang lebih naskah, contoh naskah seperti ini nanti Bapak akan kirim ke kalian hari ini. Bapak akan pindahin dulu di drive Bapak. Bapak akan share linknya di grup yang sudah ada ya. Ada pertanyaan lagi? Ya udah sih 1 artikel teks tanggapan 2 paragraf. Oke, minimal 2 jadinya. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Memudahkan kalian, intinya cinta. Ya. Silakan Bapak buka lagi forum bertanya, sebebas-bebasnya tanya membuatnya. Best. Apa tagihannya? Video reaction. Jadi di pelajaran Bapak hanya 1 video ya. Biasanya yang PTS kemarin 2 video ya. So, ribet juga. Nanti yang kedepannya Bapak pengen tes langsung lah, biar gak ribet ya. Jadi artinya kita tes desain hari itu, kemudian nanti Bapak akan kan tinggal modal arsip naskah teks berapa tapi nggak tahu nih kan kalian kan besok kan ini ya ujian ya PAS ya, paling nanti kita ya sudah ini yang terakhir PTS kan besok kalian nggak ada, minggu depan semester genap udah nggak ada PTS, udah nggak ada PAS ya. Nah tapi nggak tahu nih nanti soal lagi atau kolaborasi untuk PAS. Kalau kolaborasi PAS-nya artinya ya kita pikir sama-sama yang bisa memudahkan nanti. Silakan anak-anak yang ingin bertanya ya, Livia atau Elvin yang lain boleh Bapak beri kesempatan. Mana nih? Vilo ada Farel Naibaho, nggak ada ya Farel Naibaho, terus Daniel Yoel. Oh gitu. Sion ada. Des, bantu Bapak Des cari yang tadi. Kamu masuk kali Des? Ya silakan Desli aja ya. Abraham ada, kayak ada Asal karena Christian cinta. Christian, paham tidak Christian? Abraham, paham Abraham? Kleren, apakah paham? Oke, apakah paham nak? Asar, apakah paham? Carla, apakah paham nak? Paham Pak. Puji Tuhan. Karmel, apakah paham? Paham Pak. Oke, dia tadi nggak ada. Cinta, apakah paham nak? Lumayan paham Pak. Oke. Cinta lumayan paham, berarti belum paham banget ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan nak. Mungkin masih ada yang ragu gitu, boleh.
Silakan Cinta. Oke, Cinta nggak ada komentar, berarti ya paham lah ya. Nggak terlalu sih. Oke, sip. Daniel Yoel, silakan. Apakah ada pertanyaan? Paham. Ellen, apakah ada paham? Ada paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak Pak, udah paham. Oke, oh nunggu file buat tipnya. Siap hari ini ya. Siap Cinta. Erika, apakah ada pertanyaan? Paham? Ferni, apakah ada pertanyaan? Paham. Oke, Vilo, apakah ada pertanyaan, Nak? Baik, Vilo, terima kasih. Desri, paham. Olive, apakah ada pertanyaan? Paham, Pak. Puji Tuhan. Putri, apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Putri. Regina, apakah ada pertanyaan, Nak? Regina? Paham, Pak. Oke. Robert, Evan, apakah ada pertanyaan? Catherine ya. Gaby kayaknya mati lampu. Stephen, Fanny, di WA ke Bapak ya. Selin, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Sion? Tidak ada, Pak. Oke. Farel Sinaga? Yovita Naomi? Oke, puji Tuhan. Baik, paham. Artinya tinggal menunggu contoh dari Bapak saja. Nanti Bapak copy paste ya. Saya lagi Bapak tekankan, anak-anak silakan copy paste yang sudah Bapak ajarkan kepada kalian. Ini clippingnya, formatnya, ya. Kemudian tingkat ganti namanya, ya. Kemudian nomor absen jangan lupa, kata pengantarnya mau ditambahkan lagi boleh. Mau ucapan terima kasih sama guru, sama orang tua, ya. Kemudian sama kakak atau sama om, tante yang membantu pekerjaan kalian. Jangan banyak ketinggalan. Nanti kan Bapak WA kamu lagi formatnya ya. Nanti Bapak akan kasih jamnya ke video. Langsung ya sesuai dengan materinya. Kurang Nak, sini sebelum daftar pustaka itu ada kesimpulan ya. Nah kesimpulannya boleh di bawahnya sini ya. Nah, ya. Apa kira kalian sudah langsung buat proposal yang IPA? Belum ya? Belum, baru mengamati doang. Semoga tidak stres ya, tidak terbebani. Banyak ada karena masalahnya pengerjaannya itu sekarang minggu depan itu ada presentasi. Presentasi nanti kita ya udah kita sharing aja sih, kita sharing ya. Semangat dong ya. Ini sekali lagi Bapak bukannya apa-apa ya, Bapak ini lebih memerdekakan kalian sebetulnya ya. Artinya anak-anak yang pandai Canva silakan. Tadi kan sudah ada batas maksimal maksimal ya. Ada minimal maksimalnya ya, ada 4, ada yang
nggak boleh, 2 juga nggak apa-apa. Yang penting berbobot ya teks tanggapan. Kemudian penilaian ini juga nanti dilihat dari cara kalian tuh mempresentasikan bagaimana ya. Saya dengan teks tanggapan ini mau minta pendapat dari orang tua, mau minta pendapat dari om saya, mau minta pendapat dari tante atau kakak atau adik atau siapapun itu yang bisa kalian ajak sharing, silakan. Ya, anak kelas 7 kemarin sudah ada yang minta pendapat Bapak, karena dia kan ada kolaborasi dari orang tuanya, guru, dan sebagainya. Kalian mau nanya ke Bapak, pendapat Bapak sebagai guru juga nggak masalah. Kalian cari ini artikel, tanya ke Bapak, Pak, menurut Bapak ini gimana ya? Nah, Bapak baca dulu, nanti kemudian Bapak kasih tanggapan. Menurut pendapat saya, misalkan Elvin sudah mengirim ring artikel tentang permainan tradisional ya, kirim. Kan itu globalisasi dalam bentuk budaya. Pak, menurut Bapak sebagai guru bagaimana Pak? Ya, Elvin, ya terima kasih sudah mempercayakan Bapak sebagai narasumber untuk menanggapi dari teks artikel yang cari. Pendapat Bapak begini, Vin. Kita sudah masuk ke dalam era zaman milenial yang namanya di situ ada teknologi globalisasi. Kita langsung fokus ke dalam faktor penyebab perubahan budaya yang menyebabkan permainan tradisional sudah tidak dilirik lagi. Mengapa? Karena permainan tradisional sudah kalah pamor oleh modern yang sifatnya jauh lebih mengaksi, ya, jauh lebih asik dan mungkin ada keuntungan di dalamnya, yaitu uang. Apa yang menyebabkan permainan tradisional itu bisa hilang? Karena tidak ada orang yang berinisiatif, berinovatif mengembangkan permainan yang bisa game modern yang bisa bersaing dengan game modern yang ada sekarang. Tuh. Terus bagaimana ya Pak cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah ya kita harus bekerja sama dengan pemerintah, terutama dalam terutama pada Menteri Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan sebagainya. Ya, untuk menciptakan salah satu games tradisional yang akan diminati oleh generasi seperti kita. Nah, itu kan teks tanggapan, menanggapi kan. Ada tanggapan dari guru. Misalkan malu sama gurunya, silakan tanggapi. Ya Elo kan punya kakak ya, Livia, siapa? Livia ya betul ya? Di bidang gizi. Ada perubahan sosial dalam bentuk teknologi juga. Kalau di bidang gizi, contohnya sekarang kan musim pandemi ya, orang-orang lebih tertarik sama frozen food, ya kan? Apa tuh nilai kandungan gizi frozen food? Kira-kira kalau dikonsumsi oleh manusia terus menerus bahaya? Bahaya. Nah, itu bisa loh jadi masalah. Ci, tanggapin lah Ci. Nanti Elo buat tes tanggapannya begini. Saya sudah mewawancara cici saya, mahasiswa gizi ya di Universitas Tasikmalaya, Usil ya, tentang perubahan sosial budaya di bidang teknologi makanan. Sekarang masa pandemi banyak sekali yang beredar tentang frozen food. Saya dengan Cici, wah itu asik loh. Selesai. Dan itu bisa, silakan kamu mau sudah dapat satu artikel kamu dari contoh yang Bapak. Ya. Di sini ada yang orang banyak pinjam. Itu kan bentuk bidang bentuk ekonomi loh. Karena pandemi, apa yang menyebabkan koperasi seret misalkan. Seret artinya mandek.
yang tidak berjalan dengan baik. Oh, ternyata kebutuhan ekonomi pendapatannya terganggu karena dagang lebih. Ya. Ini informasi yang saya dapat dari orang tua saya yang bekerja sebagai koperasi. Bisa. Ya. Mudah ya? Udah kan? Kalian belajar Bapak akan mencari artikel ini ada pertanyaan lagi? Apa? Oke anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Terima kasih, selamat mencoba, selamat mengerjakan ya. Sudah bisa dikerjakan per hari ini ya anak-anak ya. Per hari ini. Oke, itu saja anak-anak. Bapak akhiri, selamat pagi, selamat mengerjakan, dan besok kita ketemu lagi di penjelasan PKN ya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi semuanya. Makasih Pak. Terima kasih, Ya, Pak. selamat pagi ya. Ya, Bapak izin lab ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siap. Gibi kayaknya mati lampu.